Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neva Wulandari, saya dari SGD 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerdas pendengaran. Nah, untuk cerdas pendengaran ini, dia itu merupakan jalur dari tempat asal dari suara ke otak. Nah, dia terdiri dari, di sini tuh nanti dia ada nukleus. Nah, nukleus di sini dia itu merupakan dari kumpulan sel. Nah, bukan dari inti sel. Kemudian di sini kan dia punya koklea. Nah, koklea sendiri dia tuh punya saraf sensori dari aferen, yaitu nervus cochlearis. Dia tuh merupakan cabang dari nervus vestibulocochlearis. Nah, nervus cochlearis ini dia tuh nanti masuk ke otak. Nah, ke otak sini. Nah, otak ini tuh semua merupakan otak. Nah, otak ini dia tuh merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, kemudian untuk lubang pada tengkorak itu dia tuh namanya meatus acousticus internus. Nah, dia ada di sini. Nah, meatus acousticus internus ini dia tuh nanti bakal ke saraf pusat melalui meatus acousticus internus. Nah, kemudian yang melalui di sini tuh dia bukan cuma dari nervus vestibulocochlearis, tapi juga ada nervus serifacialis. Nah, tapi di sini saya akan membahas tentang nervus vestibulocochlearis. Nah, untuk nervus vestibulocochlearis ini tadi kan dia cabang dari nervus cochlearis. Nah, kemudian dia nanti sampai ke medula oblongata. Nih di sini dia tuh nanti punya nukleus cochlearis. Nah, nukleus cochlearis ini dia tuh nanti dibagi menjadi 3. Nah, nukleus cochlearis sendiri dia nanti dibagi menjadi 3. Nah, seperti ini. Nah, dia ada dorsal sama ventral. Seperti ini gambarnya. Dorsal sama ventral nanti dia dibagi menjadi 2 seperti ini. Untuk yang merah ini dia tuh namanya nukleus cochlearis yang dorsal. Untuk yang ventral lagi dia tuh dibagi menjadi 2, yaitu ada ventroposterior dan anterior dari ventral. Nah, kemudian nukleus ini. Nah, ini tadi yang nukleus dorsal, kemudian ini yang nukleus ventroposterior. Kalau yang ini dia nukleus anterior dari ventral. Nah, nukleus ini dia tuh nantinya bakal memberikan percabangan yang berbeda-beda, atau dia nanti memberikan akson yang berbeda-beda, tapi dia intinya tetap sama aja, soalnya dia nanti bakal ketemunya di otak. Nah, kita bahas pertama terlebih dahulu. Untuk yang di sini kan dia tadi nukleus cochlearis yang bagian dorsal. Nah, dia nanti tuh berikan akson ke atas. Nah, ke sini. Nah, dia nanti sampai ke pons. Nah, di pons ini dia tuh nanti kontralateral. Nah, apa yang dimaksud dari kontralateral? Kontralateral itu dari sisi kanan ke sisi kiri. Tapi dia juga ada yang namanya ipsilateral. Kalau ipsilateral itu dia dari kanan, tapi dia tetap di kanan. Nah, itu namanya ipsilateral. Nah, kemudian tadi dia kan kontralateral nih. Nah, kontralateral terus dia jalan naik, 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 naik. Nah, dia nanti berhenti di sini, di nukleus lemniscus yang lateral. Nah, untuk nukleus lemniscus di nukleus lemniscus lateral, dia kemudian dia bersinaps. Kemudian tadi dia tuh punya nama traktus. Kemudian nama traktusnya itu dia namanya stria acoustic dorsalis. Nah, dia akson pendengaran bagian dorsal. Nah, dia itu sepanjang sinaps. Nah, kemudian ada yang kedua nukleus ventroposterior yang sini ini. Nah, nukleus ventroposterior yaitu kontralateral di media oblongata. Nah, sini nih di media oblongata ini.
Kemudian setelah kontralateral dia naik ke atas sampai ke sini, nukleus lemniscus yang lateral. Nah, nukleus lemniscus lateral dia itu merupakan bagian kecil dari akson. Nah, nantinya dia akan bersinap di nukleus lemniscus yang lateral. Kemudian sebagian besar tuh dia ini yang saya maksud, saya ulangi, nukleus lemniscus lateral tuh dia sebelah sini, kemudian dia sebagian kecil dari akson tuh nanti dia bersinap di nukleus lemniscus yang lateral. Tapi dia sebagian besarnya lanjut ke sini, ke colliculus inferior, atau dia bersinap di sini. Kemudian yang selanjutnya ini ada nukleus anterior yang ventral. Nah, nukleus anterior yang ventral dia kontralateral di medula oblongata. Tapi dia juga ipsilateral di medula oblongata. Nah, kenapa dia ipsilateral? Medula oblongata kan dia ada pembatasnya nih. Nih, ini pembatasnya garis. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, kalau tadi kan dari kiri ke kanan kan dia kontralateral. Nah, dia karena ada kontralateral sama ipsilateral, nanti tuh dia terjadi bilateral di medula oblongata. Nah, kemudian setelah itu dia naik sampai ke nukleus olivarii yang superior. Nah, keduanya juga bersinap di nukleus olivarii yang superior. Nah, saya ada gambar dari medula oblongata. Nah, ini nih gambar dari medula oblongata. Nah, seperti ini. Yang diwarnain ini dia disebut sel piramid. Kalau yang sebelah sini namanya sel oliva atau olive. Nah, kemudian nukleus olivalii superior kan di sini nukleus olivalii superior. Nah, berarti dia di medula oblongatanya itu dia ada sel piramid. Nah, di sini. Nah, kemudian nukleus olivarii superior itu tuh gambarnya dia seperti ini nih. Yang berwarna ungu dia medial, kemudian yang warna oranye ini dia lateral. Nah, untuk yang medial ini dia itu punya untuk menentukan arah suara dari timing atau dari waktunya. Kalau yang lateral dia tuh menentukan arah suara dari intensitas. Nah, jadi nukleus olivarii superior tuh fungsinya dia untuk menentukan dari suara. Nah, contohnya nih, kalau seseorang dipanggil dari arah kanan. Nah, telinga kanan tuh nanti dia akan mendengar lebih cepat daripada telinga kiri. Nah, soalnya habis itu kan dia bisa menentukan arahnya. Kan tadi dia dipanggil dari telinga kanan kan. Contoh ada lagi, jadi dia dipanggil dari arah depan. Nah, kalau dia dari arah depan, maka telinga kanan sama telinga kirinya tuh nanti dia secara bersamaan. Terus kalau ada seorang yang dipanggil dari arah belakang. Nah, tapi kalau dari arah belakang nanti tuh intensitas pendengarannya dia berkurang. Soalnya lubang telinga kan dia adanya di arah depan, ke arah depan. Sedangkan tadi kan dia dipanggilnya di belakang, makanya intensitasnya dia berkurang. Nah, kemudian kita lanjut tadi. Kemudian nanti tuh dia sinapnya ini, tadi kan dia di nukleus olivarii superior kan dia bersinap. Nah, kemudian dia lanjut nih ke arah atas. Yang kanan sama yang kiri lanjut ke arah atas sampai ke nukleus lemniscus yang lateral. Nah, nukleus di lemniscus lateral dia nanti juga bersinap. Nah, di nukleus lemniscus lateral ini dia ada yang namanya benang akson. Nih, benang akson.
Nah, benang akson ini dia tuh fungsinya untuk pertukaran informasi dari telinga kanan ke telinga kiri atau sebaliknya dari telinga kiri ke telinga kanan. Contoh kalau ada telinga kanannya terganggu nih. Nah, tapi dia tetap bisa mendengarkan karena kan tadi dia terjadi pertukaran informasi dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan kan. Cuman pendengarannya nanti dia agak berkurang. Nah, kemudian naik di colliculus yang inferior. Nah, mana sih? Oh, ini naik di colliculus inferior, dia tuh kan merupakan otak tengah atau disebut mesencephalon. Nah, colliculus di sini nanti tuh semuanya tuh nanti dia akan bersinaps di colliculus inferior. Tapi dia di sini akan menghasilkan dari refleks akustik. Nah, hasilkan refleks akustik ini dia tuh nanti ada jaras pada traktus di tectus spinalis. Nah, setelah itu, setelah dia tadi bersinap di colliculus inferior, kemudian dia terus ke thalamus. Nih, tadi kan dia di sini bersinaps. Nah, habis itu dia ke thalamus. Nah, sebelah ini thalamus, ini otak tengah. Nah, di sini ada nucleus geniculatum yang medial. Nah, nucleus geniculatum medial dia tuh fungsinya sebagai relay station jaras pendengaran. Nah, dia tuh contohnya kayak contoh halte. Jadi kayak tempat pemberhentian gitu. Tapi habis itu setelah itu dia baru membuat dari konsul baru sampai ke otak. Nah, sebelah sini ada kapsula interna. Nah, kapsula interna ini dia tuh nanti yang mengarahkan semuanya. Kamu habisnya ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu kayak tadi kan yang nukleus geniculatum medial kan sebagai haltenya. Nah, dia tuh kayak sebagai supirnya. Nah, kemudian dari kapsula interna ini dia tuh kemudian disebarkan melalui corona radiata. Nah, di corona radiata ini ini ada gambar otak. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, di sini ada lobus frontal, ini lobus frontal, ini ada lobus temporal. Nah, sebelah ini ada lobus parietal, kemudian ada lobus dari occipital. Kemudian yang utama lobus frontal ini dia tuh fungsinya untuk motorik. Kalau lobus lobus temporal dia tuh fungsinya untuk pendengaran. Nah, di merah-merah ini dia itu termasuk korteks auditori yang primer. Kemudian dia ada yaitu pada area Brodmann 41 dan 42. Nah, setelah itu yang di sebelah sini dia ada area Wernicke. Nah, fungsinya untuk pemahaman bahasa pada area Brodmann 22. Nah, kemudian ada area baca area Broca. Nah, untuk area Broca ini ada fungsinya untuk pelafalan bahasa. Nah, dia merupakan area Brodmann 41, 42. Nah, korteks auditori primer, terus area Wernicke, terus area Broca. Nah, dia itu di sebelah sini dia tuh ada akson-akson. Nah, akson-akson ini namanya tuh dia fasciculus arcuatum. Nah, untuk yang korteks auditori yang primer, dia tuh tadi fungsinya untuk mendengarkan saja. Tapi kalau yang ini, area Wernicke, dia juga mendengarkan, tapi juga mengasosiasikan. Seperti penglihatan, kemudian penciuman. Terus kalau yang area Broca ini, nah dia itu merupakan pelafalan dari bahasa. Nah, kalau area Wernicke ini tadi kan untuk pemahaman bahasa. Nah, dia tuh kalau jadi gangguan dia nanti bisa mendengar, terus dia
tidak bisa mengerti. Nah, terus kalau dia rusak, eee, terus kalau yang area broca ini dia rusak, nah dia itu nanti, bisa mengerti tapi bicaranya tidak jelas. Contohnya ini, eee, contoh ada seorang manggil dia, "Nama kamu siapa?" Nah, nanti tuh dia malah, jawabnya nggak jawab namanya dia, tapi apaan, seperti itu. Terus kayak, pemikiran, contoh Ferguson, ditanya, "Nama kamu siapa?" Terus dia kayak malah, nah seperti itu. Terus, untuk, koklea sendiri kan mana ya, ini kan tadi koklea. Nah, koklea sendiri kan dia, nervus vestibulocochlearis, cabang dari nervus cochlearis. Nah, kalau dia diperbesar, nah ini dia, kalau dia diperbesar seperti ini, di sini tuh, ada sklera cilia. Nah, sklera cilia sama nervus cochlearis, kalau dia digabungkan, nanti tuh dia bergabung lewat, ganglion spiralis. Nah, ini. Kemudian nanti dia, terjadi, sinaps. Nah, terus, untuk, selanjutnya tuh ada neuron ordo. Nah, neuron ordo ini dia tuh ada 3. Nah, neuron ordo ada 3. Yang pertama itu, ganglion spiralis, itu pada neuron ordo pertama. Nah, kemudian untuk, neuron ordo yang kedua itu ada colliculus inferior, colliculus inferior, nucleus olivarii yang, superior, kemudian ada, nucleus lemniscus lateral. Kemudian, neuron ordo ketiga ada nucleus geniculatum dari, medial sebelah sini. Nah, kemudian, keluaran dari dorsal itu, dia namanya, striaticus, dorsalis. Keluaran dari dorsal, dia tuh striaticus, dorsalis. Kemudian, untuk keluaran dari ventral, dia itu badan, trapezoid atau, dia disebut corpus, trapezoid. Nah, seperti itu untuk, jeres, dari pendengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.